bagaimanakah upaya untuk merubah keyakinan kelompok-kelompok di luar ahli sunnah wal jamaah agar mereka masuk ke dalam ahli sunnah wal jamaah, seperti itu ya. Baik, Islam ini agama kita yang sangat-sangat patut dibanggakan. Kenapa? Satu, agama Islam adalah agama satu-satunya yang tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan agama Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu pengetahuan. Ilmu yang sesungguhnya. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Jangan pernah ikuti yang kamu tidak tahu ilmunya. Maka untuk bisa sampai kepada akidah atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, langkah pertama adalah belajar yang benar. Betul-betul insaf. Tujuannya ingin mencari kebenaran. Maka kalau dia tulus, dia insaf, dia belajar dengan benar, akan sampai kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akan sampai pada keyakinan bahwa yang benar adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nomor satu langkahnya adalah belajar yang sungguh-sungguh, betul-betul objektif, yang dicari kebenaran, memohon dengan tulus kepada Allah, maka Allah akan giring dan hantarkan dia kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kebanyakan yang terjadi itu di luar kelompok Ahlussunnah wal Jamaah itu ada yang namanya fanatisme, ta'assub namanya, terhadap kelompoknya, tidak mencari kebenaran sama sekali. Kalau sudah gurunya yang ngomong maka paling benar. Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Ahlussunnah wal Jamaah selalu terbuka. Kenapa? Kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena agama Islam ini agama yang selaras dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu itu sendiri. Tidak ada satupun permasalahan dalam agama Islam ini yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, baik yang berkaitan dengan akidahnya, ataupun dengan fikihnya, ataupun dengan tasawufnya. Enggak ada. Kalau sungguh-sungguh mencari akan sampai. Sudah, pastikan begitu. Kalau sungguh-sungguh mencari maka akan sampai. Dan banyak kisah-kisah ulama-ulama yang dulunya berasal dari kelompok yang menyimpang, akhirnya masuk pada Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai contoh siapa? Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Siapa beliau? Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Beliau ini Imam Ahlussunnah wal Jamaah yang meninggal 324 Hijriah. Artinya masih hidup di masa salaf soleh. Dulunya beliau itu akidahnya adalah akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah yang punya usul khamsah, yang punya keyakinan atau punya akidah, pokok akidahnya ada 5 itu. Yang ada manzilah min manzilatin al-wa'du wal wa'id, yang seperti itu. Kemudian dalam hal murtakibul kabirah juga mereka seperti Khawarij dan seterusnya. Baik, dulunya adalah Mu'tazilah. Kemudian beliau belajar sungguh-sungguh, mempelajari sungguh-sungguh dengan keinsafan yang penuh, akhirnya menemukan kebenaran dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai beliau mengatakan dalam kitab beliau yang beliau tulis, Maqalatul Islamiyyin namanya, beliau menyebutkan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian mengatakan, dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah tersebut aku mengatakan hal yang sama, artinya mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Ini siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan seperti itu ada murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari namanya Imam Al-Bahili. Siapa Imam Al-Bahili ini? Imam Al-Bahili dulu adalah seorang Syiah, bahkan bukan sekedar Syiah, imam Syiah. Luar biasa, punya kedudukan tinggi kelompok Syiah. Tapi mencari kebenaran, suatu ketika diskusi dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, munadharah. Jadi ada perdebatan yang sopan gitu, mencari kebenaran. Setelah mendengar hujah-hujahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Al-Bahili langsung pindah daripada kelompok atau daripada aliran Syiah menuju Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan apa itu? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan banyak imam lain juga begitu. Dan memang seperti itu, manusia itu kan untuk menggapai kesempurnaan keilmuan itu kan bertahap.
Sehingga kalau di awal misalkan pernah kepleset begini, kepleset begitu, tapi yakinlah kalau tulus mencari kebenaran, Allah akan bimbing dia kebenaran. Oleh karena hati-hati dengan gampang menyesatkan, hati-hati. Ini bahaya. Merasa diri paling benar. Yang benar Allah dan baginda Nabi. Kita memahami cara dengan benar. Baik, kemudian yang kami maksud dengan ilmu ini, ingat, ilmu yang dibutuhkan yang paling penting untuk mencari kebenaran adalah ilmu tentang bagaimana memahami dalil-dalil dengan benar, bagaimana memahami ayat Al-Quran dengan benar, bagaimana memahami hadis-hadis dengan benar. Ini penting dan ini membutuhkan banyak disiplin ilmu. Dia harus ahli dalam bahasa. Bahasa itu mencakup 12 disiplin ilmu. Dia harus benar-benar itu menguasai itu. Yang paling masyhur apa diantaranya? Ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah dan seterusnya. Ini balaghah ada 3, ada badi, ada ma'ani, ada ilmu bayan, ada 3. Jadi nggak gampang memang. Tapi kalau berjuang terus dia akan sampai. Ada ilmu nahwu, ilmu sharafnya, ada ilmu mufradnya, ada ilmu wada'nya, ada ilmu tarikhnya, kemudian ada ilmu istiqaq dan seterusnya. Ini ada 12 disiplin ilmu dalam bahasa saja. Lanjutkan. Ini kan bahasa, modal awal untuk memahami bahasa Arab dia harus ngerti bahasa Arab dengan 12 disiplin ilmunya. Baik, ada lagi nggak? Ada. Apa itu? Ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Ilmu bagaimana memahami pemahaman yang benar yang kita ambil daripada Al-Quran dan hadis. Siapapun yang tidak belajar ilmu usul fiqh, memahami Quran hadis pasti salah. Selesai sudah. Kami harus tegas di sini. Contoh, kami akan tanya para hadirin, hukum sholat 5 waktu apa? Wajib. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Gampang dalilnya. Aqimus shalah. Dirikanlah sholat. Lah mana yang wajib itu mana? Kan nggak ada sebutan wajib di situ. Ada ilmu usul fiqh namanya, mengatakan bahwa asalnya suatu perintah itu menunjukkan kewajiban. Ini kan Allah memerintahkan kita sholat, berarti sholat wajib. Oh nggak begitu, ada juga perintah tapi nggak wajib, sunnah. Baik, dari lain ada. Ijma, sepakat semua ulama bahwa sholat 5 waktu adalah wajib. Ada lagi nggak? Ada. Baginda Nabi tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, bahkan mengancam orang yang meninggalkannya dengan ancaman yang sangat mengerikan. Ini menunjukkan bahwa ini perintah yang sangat kuat, itu menunjukkan kewajiban. Ilmu apa itu yang mengantar kita memahami begitu pemahaman yang benar? Ilmu usul fiqh, dia pelajari juga itu. Kemudian setelah itu jangan lupa, untuk Quran dia butuh ilmu tafsir. Faham Al-Quran bukan dari terjemah. Sekali lagi kami sampaikan, memahami Al-Quran bukan dari terjemah. Terjemah itu untuk membantu kita merenung, oke deh. Tapi untuk memahami Al-Quran harus kembali pada ahlinya. Siapa ahli tafsir? Ngaji tafsir dong. Ngaji tafsir. Kalau hadis bagaimana? Kembali pada syarah-syarah hadis. Pada pensyarah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahi Sahih Bukhari dengan kitabnya Fathul Bari, Imam Muslim yang mensyarahi Sahih Muslim dengan kitabnya Minhaj. Kan begitu. Ya. Jadi kembali kepada ahlinya. Jadi gitu. Kalau cara ini dilakukan dengan ilmu, tulus memohon kepada Allah, maka dia akan sampai kepada kebenaran. Dulu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kami ceritakan di awal, selain belajar ilmu dan ilmu, beliau itu senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan hidayah, petunjuk pada jalan yang benar. Selalu sudah bersandar hanya kepada Allah. Akhirnya Allah berikan petunjuk jalan yang benar, masuk pada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi cara yang terbaik adalah dengan ilmu. Yang kedua, kan Ustaz nggak semuanya bisa begitu, Ustaz. Baik, yang kedua, selain dengan cara ilmu dan belajar tadi itu, dengan akhlak. Ahlussunnah wal Jamaah punya kelebihan di akhlak yang mulianya. Maka sampaikanlah kebenaran dengan akhlak yang mulia agar bisa masuk kepada relung-relung hati orang yang kita dakwahi. Insya Allah dia akan kembali pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, mungkin dengan 2 cara ini di antara cara-cara yang lainnya yang bisa kita ambil untuk mengajak di luar Ahlussunnah wal Jamaah kepada Ahlussunnah wal
jamaah. Kalau ada ulama-ulamanya, alim-alimnya di antara mereka, pakai cara yang ketiga namanya munadharah. Munadharah itu diskusi ilmiah. Mari kita duduk di meja diskusi, mari kita diskusi, mana dalilmu, ini dalilku, kenapa begitu dan kenapa begini, dengan penuh adab dan sopan santun. Ini juga membuat banyak orang, para ahli ilmu yang insaf, yang hatinya memang betul mencari kebenaran, kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Baik, wallahu a'lam.